Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati para asatid, di sini ada Ustaz Zain, Ustaz Soeharto, ada Ustaz Aziz, dan Ustaz yang lainnya. Ada Pak RT, Pak RW ada ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Mushola Asifah yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini di Mushola Asifah dalam rangka acara pengajian bulanan rutin kuliah subuh. Dan hari ini saya kebagian, Ustaz Zain sudah wanti-wanti ke saya, jangan lupa kan? Ya, insya Allah saya bisa hadir. Salawat dan salam kami persembahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan juga sebagai umatnya. Semoga kita semua nanti kelak mendapat syafaat dari Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin sudah saya sampaikan di kitab takrib. Nah, kitabnya warnanya kuning. Jadi orang sih bilangnya kitab kuning karena warnanya kuning. Kalau hijau, kitab hijau. Ini syarat Fathul Qarib al-Mujib, ya, kitab takrib ya. Kemarin sudah saya sampaikan, waktu itu sudah sampai di bab air, macam-macam air dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu wa furudul wudu'i sittatun, sittatu asya. Sebelumnya kita salawatan dulu biar seger ya. Astaghfirullah
judi wal karami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya. Bab tentang furud wajibnya wudu, yaitu ada 6 perkara. Yang pertama, ini kan kalau yang namanya wudu lengkapnya, karena kalau wudu itu harus berurutan. Yang pasti seperti kayak kalau anak TK itu terbuku bukan ini bukan TK. Jadi kalau anak TK itu kan terbuku apa? Cuci tangan sambil baca bismillah, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, apa? Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Tak lupa cuci kaki lalu doa. Nah, itu kan kalau anak TK. Jadi itu urut-urutannya pas, gitu ya. Nah kalau di sini furud wudu itu yang wajibnya dulu ya, yang wajibnya saja dulu. Yang pertama an-niyah. An-niyah itu niat. Nah di sini innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu yang beramal itu harus diawali dengan niat. Niatnya apa? Wudu itu ada niatnya. Nah, nanti kita bahas niat wudu ini bagaimana. Nah, kan ada tuh nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Benar bu ya? Benar Pak? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu diucapkan sebelum wudu. Nah di sini niat itu bukan ketika di awal, tetapi ketika membasuh muka. Ya. Jadi yang wajibnya dulu. Jadi yang pertama adalah an-niyat. Sebab niat itu di mulut atau di hati? Nah, niat itu di mulut atau di hati? Ganti ya. Kalau itu wudu adirokil adatil asbuli itu di mulut, bukan di hati. Padahal niat adanya di hati. Terus bagaimana? Nah, ketika membasuh muka itu di dalam hatinya ada niat. Boleh pakai bahasa Arab, boleh juga pakai bahasa Indonesia. Ketika airnya di wajah, saya niat wudu menghilangkan hadas kecil. Kalau dengan bahasa Arab, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Selanjutnya di sini an-niyatu 'inda ghuslil wajhi, yaitu niat ketika membasuh wajah. Ya, ketika membasuh wajah. Kalimatnya adalah membasuh. Membasuh, ghuslu dengan mashu berbeda. Kalau ghuslu adalah membasuh, tetapi kalau mashu bahasanya mengusap. Jadi bagaimana yang namanya ghuslu? Berarti airnya banyak. Ambil air, ditaruh di wajah dengan niat saya niat wudu menghilangkan hadas kecil. Bukan begini. Saya kan habis bedak-bedakan, kalau wudu bedaknya luntur. Jadi akhirnya wudunya itu bukan ghuslu,
namanya mengusap. Ya, jadi kalau wudhu itu airnya banyak, itu kan? Ya, itu namanya ghuslul wajhi. An-niyatu inda ghuslul wajhi. Yang kedua, wa ghuslul wajhi. Tadi niat. Yang kedua, membasuh wajah. Ya. Membasuh wajah. Wajah itu yang mana? Wajah itu ada batasnya. Apa ini batasnya? Nah, saya buka dia kepala saya. Yang namanya wajah itu antara lebarnya antara telinga dengan telinga. Kalau atasnya, umumnya kan ada rambutnya nih. Nah, sampai ke dagu, inilah batasan wajah. Wajah inilah yang harus kena air. Jangan sampai ada yang kelewatan. Iya, habis nonton bola suka ada merah putih sini kan, tempel. Iya kan? Lupa nggak dihapus. Pas wudhu masih ada nggak masuk, itu harus dibuang dulu, harus dibersihkan dulu. Atau mungkin ibu-ibu pakai bedaknya tebel. Pas wudhu airnya masuk berkincir rupanya, bedaknya ini tidak tahu, lurus langsung turun lagi, tidak masuk ke dalam kulit. Nah, ini juga tidak sah. Ingat ya. Atau mungkin juga bapak-bapak yang bekerja habis ngecat. Apa itu ngecat? Ngecat. Lapor. Nempel. Gak tahu tuh di pipinya ada catnya. Pas wudhu dia akan tahu kalau di pipinya ada catnya, wudhu kelewatan, tidak kena. Nah, ini wudhunya tidak sah. Tidak. Makanya tidak boleh ada air yang mengalir. 1, 2. Yang ketiga, wa ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Nah, kedua tangan, dari mana kedua tangan batasannya? Dari ujung, pokoknya semua sampai siku, sampai ke siku. Ini adalah wilayah tangan. Sama seperti wajah tadi. Ya, kalau wajah tadi dari atas sampai ke bawah. Ya, termasuk bagaimana, Pak Ustaz? Kalau yang jenggotnya panjang. Kalau yang jenggotnya panjang, berarti kulitnya harus berwudu. Jangan sampai ada yang melewatkan. Ada bagusnya sedikit tebelnya. Raden, ya sama harus sampai kulitnya kena. Tapi kalau ketika waktu ada hadapan saking tebelnya, itu kulit yang di kumisnya nggak kelihatan. Ya penting pokoknya kena. Yang wajib kena itu kalau kumisnya tadi harus kena. Nah, itu wajah. Tangan juga sama. Yang tadi ya. Tangan, ya, termasuk misalnya kalau di sini ada itu-itunya ya, itu tompel. Kadang suka ada orang sengaja ada rambutnya panjang dipelihara, antik tadi. Dulu, ya itu, jadi seperti itu ya. Kemudian wafas yadaini ilal mirfaqaini, sampai yadaini tangan sampai sikut. Ya. Nah, di sini kemudian yang ulangi lagi. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat wa masku ba'da ra'si, yaitu
mengusap sebagian kepala. Di sini bahasanya dalam bahasa fikih wa mashu ba'dar ra'si, yaitu membasuh sebagian kepala. Sebagian kepala itu di sini kan, kepala itu kan yang ada, kepala itu ada rambutnya, ya kan? Ya, berarti yang diusap adalah rambutnya. Ya. Wa mashu ba'dar ra'si, mengusap, bahasanya mengusap. Masku tadi kan ada ghuslu. Kalau ghuslu airnya mengalir, tetapi kalau masku airnya cuma cukup diusap, jangan diguyur. Misalnya kepala, pas kepala airnya banyak, diguyur, basah semua, mandi cuma. Nah, jadi bahasanya masku, yaitu mengusap sebagian kepala. Bagaimana kalau semuanya boleh? Jadi bagaimana? Air dikit. Nah, boleh. Kalau sedikit boleh, kan bakto itu sedikit, sebagian. Cukup, buang, cukup. Yang ada di kepala. Kalau di luar kepala nggak termasuk. Contohnya misalnya ibu-ibu yang rambutnya panjang sampai bawah, ketika mengusap kepala bukan mengusap kepalanya, yang diusap rambutnya. Loh, kok kepala kan di sini, kok dia diusap rambutnya? Nah itu tidak sah, karena di luar kepala itu rambut, bukan kepala. Karena kepalanya ada rambutnya, yang diusap rambutnya. Kalau botak bagaimana Pak Ustaz? Ya alhamdulillah sunnah. Baik. Gitu kan? Ya, karena ada rambutnya, ya berarti rambut. Tapi kalau nggak ada, ya kulit yang ada di kepala. Kemudian berikutnya yang keenam, wa ghuslur rijlaini ila ka'baini. Pertama niat, kedua basuh wajah, ketiga membasuh tangan, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima wa ghuslur rijlaini ila ka'baini, membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, ini kan wudu nih, ya. Ilal ka'bah ini sampai mata kaki. Berarti semua anggota wudu itu tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi. Wa tartibu dan urut. Wa tartibu dan urut, jangan dibalik-balik. Tangan, kepala. Woi, wudunya gimana? Oh, gak berurutan. Kalau wudunya tidak berurutan, harus belajar lagi, karena tidak sah. Jadi berurutan. Nah, jadi kalau lengkapnya, pertama sambil apa itu? Cuci tangan sambil membaca. Kemudian Bismillahnya dulu, cuci tangan, kumur, basuh hidung, nah basuh muka wajib, ya kan? Tangan wajib, kepala wajib, telinga sunnah, kaki wajib, baru kemudian itu kan tertibnya berwudu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati, ini adalah wudu. Ada pertanyaan, kenapa sih Allah menyuruh kita untuk berwudu? Ternyata berwudu itu sangat baik buat kita. Ya, dari segi kesehatan secara ilmiah, bahwa orang yang sering berwudu itu akan
badannya menjadi sehat, akan menyegarkan tubuh. Dan saya baca di dalam makalah bahwa orang yang ketika mau tidur berwudu, insya Allah hasil riset itu tidurnya nyenyak dibandingkan dengan orang yang tidak berwudu. Ya, coba aja kalau susah tidur, ya berwudu dulu. Ya, ini hasil riset. Kemudian yang kedua, orang yang sering berwudu itu ada bagian dari refleksi air. Air itu bisa menjadi refleksi untuk kesehatan. Orang yang sering berwudu itu dia akan sehat. Pernah Bapak Ibu kalau di air di tempat mandi suka ada air gelembung-gelembung di bumbu? Ada kan? Ada juga kayak picit-picit tapi berupa air. Itu bagian refleksi. Jadi dari terapi-terapi Cina itu mengatakan bahwa air itu bisa untuk terapi kesehatan, termasuk itu di dalamnya adalah wudu. Umat Islam sangat beruntung karena di situ ada wudu. Dan wudu itu akan selalu dilakukan oleh umat Islam paling tidak ya 5 kali sekali dalam 24 jam sehari semalam. Masyarakat muslimin rahimahumullah, selanjutnya orang yang berwudu ketika membasuh hidung itu banyak sekali bakterinya masuk ke WC. Kita di apa? Itu banyak sekali bakteri-bakteri yang kita masuk, yang kita hirup di jalan, di mana-mana. Itu ketika bernafas itu masuk ke dalam hidung. Dan itu kalau tidak dicuci, itu sumber-sumber penyakit di situ ada. Makanya orang yang sering berwudu, insya Allah akan selalu sehat. Termasuk kemarin yang COVID, dianjurkan malah. Insya Allah orang yang rajin berwudu, sebentar wudu. Kemarin kan ketika COVID, insya Allah orang yang kena COVID itu kebanyakan yang kurang berwudu. Bukan berarti yang berwudu juga nggak kena juga. Ya. Terus berikutnya tangan, sama tangan juga, tangan, kepala, semua. Termasuk untuk yang ibu-ibu kalau awet muda, ternyata orang yang berwudu itu menyegarkan dan di situ bahasanya itu merespon untuk perbaikan kulit, peremajaan kulit. Yang rajin berwudu, insya Allah wajahnya sehat dan awet muda. Kalau sudah tua sering wudu, udah lagi enggak? Awet tua. Udah lagi dilihat. Paling tidak awet tua. Sehat yang jelas, alhamdulillah ya. Ada penelitian dari berbagai sumber mengatakan bahwa orang yang rajin berwudu sehat, seger. Coba aja kalau siang hari panas, apa yang dicari? Air. Kalau Bapak Ibu melihat nonton televisi, misalnya kan film-film Eropa, film-film Amerika, ketika dia masuk ke dalam rumah, langkah pertama yang dia lakukan adalah cuci muka. Kita umat Islam sama. Ya, apalagi kalau kita mau tidur kan, cuci kaki. Kalau kita berwudu, yang semua anggota wudu ini kan dibasuh. Orang tidur kalau wajahnya bersih, tangannya bersih, kakinya bersih, insya Allah tidurnya nyenyak, gak banyak gatel-gatel. Ya, gak berhenti, jangan-jangan sebelum tidur gak berwudu. Ya. Masyarakat muslimin rahimahumullah, selanjutnya
Wasunnatuhu, dan wudu itu ada sunahnya. Asratun asya'a, ada 10 wudu itu ya. Yang pertama at-tasmiyatu, itu membaca bismillah tadi ya, baca bismillah. Yang kedua wa ghaslul kaffaini. Nah, wa ghaslul kaffaini, dan membasuh apa? Tangan ya. Apa ini? Telapak tangan. Dan telapak tangan itu dengan sela-sela. Kalau wudhu ini di tangannya sela-sela. Kemudian qabla idkhaliha, sebelum masukkan ke dalam air itu, anani wal madahu, berkumur. Kemudian di sini wal istinsyaq. Apa? Wal istinsyaq itu hidup air. Kalau nggak bisa jangan disedot, nanti malah masuk dalam. Kalau di sini sih dalam kita bikin airnya diambil, dirut, aduh, serta dalam Ustaz. Apalagi kalau lagi puasa. Kalau nggak bisa, itu kan masuk ke dalam air, dalam hidup biasanya banyak ya. Ya udah, nggak usah disedot, ambil tangannya, masuk. Kalau bisa lagi, kalau lagi wudhu, dibuang semua itu. Ya, hidungnya dibersihkan. Wal intisyaq, yaitu apa? Masuk hidung. Wa mashu jami rasi, dan mengusap semua kepala. Sebaliknya kalau wudhu ketika kepala, ini sunnah. Bagaimana kalau sedikit cuma nempel doang begini, tidak apa-apa. Memang itu paling sedikit. Tapi kalau semuanya nggak apa-apa. Ya kalau diguyur, malah nanti kalau pakai pecinya basah. Kalau ibu-ibu pakai mukena cepat diluka. Apalagi mukena warnanya putih. Ya. Kemudian wa masuk jami' rasi wa mas'ul udunaini. Udunaini itu telinga. Ya, wa mas'ul, dan mengusap udunaini, telinga ya. Di telinga. Apa ya? Telinga ini kan wa dhaliluhuma wa batinuhuma bil ma'i jadidin, dengan air yang baru. Jadi saya nggak tahu nih dulu kalau musab telinga kayak apa. Kalau saya dulu lihat begini sama iya saya, telinga itu masuk, jempolnya yang di bawah, naik ke atas. Ini kiai saya. Ya kalau musab telinga maka apa begini juga apa-apa kan. Jangan dimasukin ini. Bisa masuk air nanti, masukkan. Di sini bahasanya wadoi rumah, wabah di rumah. Luar dan dalamnya telinga ini sebaiknya dibersihkan gini kan? Ya, dibersihkan. Jadi wadoi rumah, wabah di rumah. Jadi telinganya dibersihkan. Ini sunnah. Kemudian wa tahlilu liyatihi al-kasati, mensela-sela dari wa tahlilu asobihi yadaini, dan juga wa tahlilu sama kakinya, karena tangan kaki itu ada ya, kaki juga sama, di jari-jarinya itu di apa, di sela-sela kayak gini kan ya, di sela-sela lah, bukan apa bahasanya, sela-sela jari ya.
Kemudian wa taqdimul yumna ala yusra, ketika wudu kalau ada dua anggota yang diutamakan, yang didahulukan adalah kanan, kemudian baru kiri. Apa itu? Tangan. Tangan itu kan ada dua. Jadi ketika berwudu, tangan mana yang duluan? Tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Kaki juga sama, kaki kanan dulu, baru kemudian kaki kiri. Bagaimana Pak Ustaz kalau telinga? Kalau telinga boleh berbarengan, bukan kanan dulu, dua, kemudian ya bareng juga boleh. Ya. Atau ketika basuh, ketika wajahnya, kan pipinya ada kanan, ada kiri. Ketika basuh wajah, sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Bukan, itu boleh sekaligus. Ya. Kemudian berikutnya asobil yamini warizilaini wa taqdimul yumna 'alal yusra. Wa taharatu salasan itu tiga kali. Semua anggota wudu itu ketika dibasuh miliknya diusahakan sebanyak tiga kali. Wal muwalatu tidak terpisah. Misalnya nih, lagi wudu sampai di wajah, itu gorengan belum diangkat, ke dapur dulu, biar bangun. Bener bangun. Ya, ada lupa itu, berarti saya goreng. Ya. Terus tadi wudu sampai di mana? Akan dibaca. Habis baca, kemudian tangan. Sekarang ada HP masuk. Halo. Ya, kan sudah saya bilang kemarin besok nih. Oh, ini ada pentingnya. Terus saya tutup. Terusin sampai di mana dia? Itu namanya wudunya dipisah. Jadi kalau wudu jangan dipisah, bisa langsung berurutan tertib ya. Ini jangan dipisah-pisah. Ya namanya kita biasanya ibu-ibu yang repot. Ini itu lagi wudu. Wal muwalatu. Ya. Ini bukan siang. Kita sholawat dulu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya masih ada ya, khawatir kesiangan. Baik, lanjut. Tadi wudu itu yang wajibnya sudah, yang sunnahnya tadi sudah. Ya, sekarang yang membatalkan wudu. Apa itu yang membatalkan wudu? Yang kudul wudu sittatu asya'a.
yaitu yang membatalkan wudu ada 6. Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini. Sesuatu yang keluar dari dua jalan. Ya, saya ulangi lagi nih Bu ya. Ini sering kejadian ibu dan bapak kadang bertanya, batal nggak ya? Akan saya jelaskan dulu. Kalau di sini ada 6, tapi kalau saya rangkumkan sebenarnya ada 4. Di sini ada 6. Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini, sesuatu yang keluar dari dua jalan. Apa itu dua jalan? Yaitu dua jalan, jalan depan dan jalan belakang. Sesuatu yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang. Kalau jalan depan pasti air. Ya. Kalau jalan belakang banyak, bisa angin, bisa cair, zat padat. Ya kan? Baik udara angin yang berbau atau tidak bau, baik yang bersuara atau tidak bersuara. Misalnya, nggak bau, nggak batal, enggak. Kalau merasa dirinya mulai kelopos, nggak bunyi, walaupun nggak bunyi tetap batal. Kalau artis yang kentut kita nggak batal. Baik jalan depan atau jalan belakang, baik yang berbunyi atau tidak berbunyi, baik benda apapun rupanya. Pak, saya keluarnya kok kelereng, kelereng, mau bapak mau biji jambu tetap batal. Karena itu keluar sesuatu dari jalan depan atau jalan belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, an-naumu ala ghairi hayatil mutamak ini. Dan orang yang tidurnya gini. Yang kedua, tadi kan pertama keluar sesuatu dari jalan depan atau belakang. Yang kedua adalah tidur. Jadi orang tidur itu batal wudunya. Pak, saya bingung Pak Ustadz, saya nggak tahu nih tidur atau ngantuk. Beda dulu ya. Bedanya apa? Tidur dengan ngantuk? Ya, kalau ngantuk masih mendengar suara. Tapi kalau tidur sudah tidak mendengar suara. Misalnya ada anak kasih, gak bangun, oh berarti dia tidur. Kalau dulu sih, tapi jangan dicoba ini. Orang lagi tidur, kentut. Kalau nggak tidur, marah nggak dia? Marah. Siapa dia kentut? Ya kan? Dia tidur. Berarti dia belum tidur. Karena buktinya apa? Ketika ada tetangganya yang kentut, dia bangun. Siapa yang kentut? Nah, berarti dia belum tidur. Tapi kalau lagi tidur, betul. Dimai, nggak ada gerak-gerak sekali. Berarti dia tidur. Tapi kalau ngantuk, masih belum batal. Namanya ngantuk. Apalagi kalau bapak hari Jumat ketika khutbah, cari posisi yang kira-kira enak dah. semberan, ya kan? Pulas dah, tidak bisa. Semberan gitu kan? Begini, nggak tahu nih tidur apa ngantuk ini. Ya, tapi
karena senderannya di tembok, nah di sini ada bahasa fikihnya. Ala ghairi hayatil mutamakkini. Nah, kecuali orang yang duduk, tapi duduknya kira-kira kalau kentut nggak keluar, itu nggak apa-apa. Masa ada sih duduk yang kira-kira kentutnya nggak keluar? Ada itu, apa Pak? Ada orang kalau duduk, kalau kentut dia nggak bisa keluar, duduknya ya seperti ini. Nah, gimana ya? Ya kira-kira jalur lubangnya itu dijepit sehingga ketika kentut nggak bisa. Ya, cekek lah. Jadi kalau begini, kalau kentut nggak bisa, karena lubangnya kegencet, rapet, sehingga nggak bisa keluar. Coba kalau duduknya begini, senderan, selamat itu keluar, blokos, itu bisa bebas dia, karena Pak duduknya terbuka. Wah, itu bisa keluar semua itu. Nah, ketika duduk seperti itu, kalau ngantuk atau ketiduran, batal. An-naum, ya, jadi bahasanya wan-naumu ala ghairi hayatil mutama ini. Yang kedua, yang ketiga, wazawalul akli, hilang akal. Hilang akal itu ya karena bisa karena penyakit, bisa karena mabuk. Orang mabuk itu, kenapa orang mabuk itu bisa batal wudhunya? Karena dia hilang akalnya. Kalau nggak percaya, orang lagi mabuk itu semuanya dia menertawakan orang dia. Saya kan lihat di sini kan ada ustaz suatu pakai peci kan mau sholat. Bagi orang yang mabuk, dia ketawa melihat ustaz kok. Pak Ustaz, kepalanya katanya ada tanduknya, tanduk. Benar-benar tanduk. Pak Ustaz mau sholat pakai peci kok ada tanduknya. Bagi orang yang mabuk. Salamnya asayam baik. Jadi orang yang mabuk itu aneh. Dia lagi mabuk nih di atas, di lantai 10, di apartemen. Dia melihat itu orang di bawah. Yang dia lihat bukan mobil, bukan tanah. Yang dia lihat air laut, ombaknya gede-gede, terjun dia. Wassalam. Tapi bagi dia itu air laut, gelombangnya besar. Nah, itulah orang mabuk. Jadi makanya orang mabuk itu batal wudhunya. Berikutnya bisa juga karena penyakit. Saya sering melihat di kampung saya, ya bukan di sini. Di Cinere pernah. Kebetulan ada siswa yang epilepsi. Kalau di sini di masyarakat, saya di sini belum pernah. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ada orang epilepsi. Epilepsi itu, epilepsi bahasanya keren banget. Ayan. Orang kalau sudah kena ayan, Masya Allah saya lihat ya Allah tersiksa benar ya. Makanya benar kata orang tua, orang kata orang tua itu, orang ayan itu penyakitnya dia matinya air, api, air, jatuh, istilahnya kecelakaan. Ya, kecelakaan. Dia mau ada di kampung saya. Ada orang jalan kaki mau ke masjid. Tiba-tiba ada mobil Pertamina yang isinya minyak itu, premium apa bensin lah. Kebetulan klaksonnya kenceng banget. Persis di orang itu yang lagi punya penyakit ayan. Coba. Kenapa ini? Jangan-jangan ditabrak mobil. Tapi kok itu kan saya lihat sendiri keluar dosanya. Oh, bukan ditabrak.
dia kena penyakit epilepsi, dia nggak boleh kaget. Kalau kaget langsung diayak. Pernah lihat Pak orang kena ayak? Belum pernah ya? Aduh, kalau belum mungkin lihat di YouTube orang ayak kayak apa sih? Saya sering lihat pada ayak. Itu kenapa dia? Keluar busanya, kalau sudah keluar busanya, biasanya dia saat tidur dulu kira-kira 2 menit, habis itu bangun lagi, pakai sarung lagi, pakai peci, berangkat ke masjid. Nah sampai di masjid dia harus wudhu lagi karena tadi air. Jadi air seperti itu. Makanya orang kena air nggak boleh ke sawah lagi waktu hujan ya. Pas lagi maju, kena petir, di sawahnya ada airnya. Padahal ini cuma segini airnya nih, setinggi. Mati bu, gara-gara air cuma segini. Karena ketika air, dia kepalanya pasti nyungsep. Air dia kepalanya nutupin pernapasan, mati. Jadi seperti itulah, itu namanya air atau epilepsi. Memburu waktu ini. Tadi sudah mah. Kemudian berikutnya wazawalul akli ya. Bisa boleh karena mabuk, marodin atau karena memang penyakit. Nah, yang berikutnya walam surri rojulil mar'ati al aznabiyati, menyentuh kulit dua dan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Bersentuhan kulit ya. Pak Ustaz, saya tadi ada nenek-nenek lewat mau nyebrang, saya nggak tega Pak Ustaz, saya tuntun, saya batal nggak Pak Ustaz? Batal. Saya nggak ser Pak Ustaz. Walaupun nggak ser tetap batal karena bukan muhrim. Karena ada ulama yang lain kalau nggak ser nggak apa-apa. Sudah deh. Kalau anak ada ya, yang sudah maksudnya bersentuhan kulit itu kalau sudah dewasa semua, sudah gede ya, bukan ya sudah ya ambil balik atau ya, ukurannya sudah ada rasa bapak-bapak kalau ada anak kecil perempuan di sini deh ini apalagi masih kecil itu ya, masih baru belajar jalan, masih kecil kan digendong. Nah, ini anak siapa gitu kan, dipegang-pegang. Batal nggak? Tidak batal karena masih kecil. Tapi kalau sudah dewasa, batal. Ya batal ya. Jadi nenek-nenek nanti kalau ada yang nuntun laki-laki, oh enggak ya. Ya kali mau ke musola, nggak dari rumah jalan kaki, ini kan nyebrang jalan, ada laki-laki, kasihan ini dituntun lah, ya batal ya, jadi seperti itu. Padahal nggak ser, kan udah ada nenek. Kalau nenek masuk juga, wah. Itu mana nenek biasa Dari mana? Marodi. Terus berikutnya mar'ati al-asnabiyah min ghairi kainin, tanpa ada penghalang. Berikutnya wa masful farajil adamihi bil bibatini al-kafaini, menyentuh jalan depan atau jalan belakang tanpa ada penghalang. Ini perhatian, ini bapak-bapak, ibu-ibu, ini apa semua merasakan. Misalnya lagi sholat Allahu Akbar,
tinggal dia dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah di belakang mungkin ke musola belum mandi. Aduh baca. Tangannya bergerilya masuk tadi. Nggak tahu apa. Jalan depannya ada yang gatel. Kepegang anunya, kepegang. Ya, itu batal karena megang jalan depan. Tapi kebanyakan bukan jalan depan, kebanyakan jalan belakang. Aduh, ada yang gerak-gerak di belakang. Ini kan, set. Kok basah-basah ya rasanya? Udah tahu pegang ada basah-basahnya. Kecil begini. Udah coba bener itu. Udah bergoyang ke belakang. Sudah tahu rasa. Wah, yang basah-basah. Kemudian maksudnya dicium itu untuk meyakinkan itu basah-basah apa. Tapi itu tidak sopan sama sekali. Itu yang batal tetangga. Jadi seperti itu. Tapi kalau gatel di garuk-garuk jalan depan atau garuk-garuk jalan belakang, tapi masih ada penghalangnya, masih ada sarungnya. Orang popo, wis, gatel-gatel disuruh apa semuanya digaruk, gak apa-apa karena ada pengenanya, masih ada sarungnya. Tapi kalau tangannya sudah masuk, lain itu gak boleh, itu batal ya. Farajil adamiyyi di sini manusia, maksudnya jalan depan atau jalan belakang. Itu kan alatnya ya, alat jalan depan atau alat jalan belakang. Tapi adami itu manusia. Nah, kalau bukan manusia bagaimana? Nggak apa-apa. Sini ada yang punya sapi sedang mengawini sapi. Sapi belum kawin, dimasukin punya. Betul. Alat kelamin yang laki-lakinya, kalau sapi musim itu, kalau kawin itu susah. Dipegang alat kelaminnya, dimasukin. Dituntun, dimasukin. Dipegang alat kelaminnya. Batal nggak? Nggak batal, karena itu bukan manusia. Terus bagaimana? Kotor, tinggal cuci tangan. Nggak usah wudhu lagi, karena itu bukan manusia. Nih yang jorok. Saya dulu kalau di kampung saya ada begini. Kokok betul. Nah, itu ayam kayaknya mau bertelur. Tolong dicanda gitu. Tangkap tuh dia kayak tadi itu sana kemari naik ke atas. Ya kasihan dia mau bertelur. Nanti kemana-mana. Ditangkap itu ayam. Tapi untuk memastikan itu ayam mau bertelur atau tidak, caranya orang zaman dulu gampang. Cus. Bener ya Bu ya? Bener Pak? Bener kan? Ayam dipegang, masukin. Cus. Wah iya bener. Telurnya ada dia, mau bertelur, masukin ke kandang, tutup. Nah, gimana nih? Jangan dicium. Terus bagaimana? Tinggal cuci saja. Gak usah wudhu lagi karena itu kan jalan belakang namanya. Nah, jadi nggak boleh megang jalan depan atau jalan belakang. Tapi itu kalau manusia. Tapi kalau binatang tidak apa-apa. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ini sudah siap sampai jam berapa tadi? Jam 6 pas ya. Kata Mustafa sampai sudut katanya. Udah cukup alhamdulillah. Nah, jadi kesimpulannya begini. Sebenarnya kalau menurut saya gampang kalau saya menyampaikan bisa itu. Sebenarnya yang
Kalau dirangkumkan ada 4. Yang pertama, keluar sesuatu dari jalan depan atau jalan belakang. Keluar sesuatu. Yang kedua, memegang jalan depan atau jalan belakang. Yang ketiga, persentuhan kulit laki-laki dan perempuan bukan muhrimnya. Yang keempat, hilang akal. Tidur itu termasuk digolongkan ke dalam hilang akal. Jadi gitu ya pertanyaan saya. Kan sudah saya jelasin ya. Misal mau sholat nunggu imamnya lama, tukang bakso lewat, tok 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 tok, bang, bakso 1, makanlah bakso. Lagi makan bakso, oh berbuat bakso, la ilaha illallah, sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi saya makan bakso. Kira-kira batal nggak wudunya? Tuh kan, batal nggak? Tidak batal, karena makan itu kan ada 4 ya. Keluar sesuatu dari jalan depan atau jalan belakang 1. Kedua, memegang jalan depan atau jalan belakang. Itu 2. Yang ketiga, hilang akal. Yang keempat, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Udah cukup. Nah, sampai baksonya ada dagingnya dan pergi gigi, nggak apa-apa, tinggal kumur-kumur. Nah, cuman begini masalahnya Bapak Ibu, kita kalau mau sholat sebaiknya tidak ada sesuatu yang mengganggu ketika sholat. Mau sholat makan bakso, baksonya bakso daging urat. Ketika dimakan uratnya nyangkut di gigi. Pas lagi sholat, lalu wa in maghdubi alaihim waladdallin. Wah, banyak bakso nih. Lumayan. Tutulah. Nah, itu namanya mengganggu sholat. Jadi makanya kalau kita mau sholat, kalau habis makan cukup kumur-kumur saja untuk menghilangkan sesuatu yang kira-kira jangan sampai mengganggu sholat. Baik, itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru laka yanbaghi li jalali wajhika sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma in kana rizquna fis samaa'i fa'ajjilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana musiran fayassir wa in kana ba'idan faqarrib wa in kana qalilan fakassir wa in kana haraman fatahhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.